Shalom Bapak Ibu, saya kembali menjumpai Bapak Ibu di acara Saya Pelaku Firman, bukan pendengar saja. Dan khusus bahasan hari ini adalah tentang masalah iman dan hikmat, atau iman versus hikmat. Karena kita tahu hari-hari ini sepertinya antara iman dan hikmat itu bertabrakan atau bertentangan, ya. Ada kedua belah pihak yang saling menyerang satu dengan yang lain, ya. Pihak orang-orang yang mengaku berhikmat itu berkata bahwa mereka ini sombong imannya, ya. Atau ya pokoknya dari sisi mereka menganggap ini orang-orang yang bodoh, ya. Lalu orang-orang yang mungkin menjalani ibadah seperti biasa, mereka berkata itu bukan hikmat. Nah, itu orang tidak beriman. Nah, karena itu saya ingin coba mengajak kita hari ini coba mempelajari, ya, apa itu hikmat, apa itu iman. Karena Roh Kudus tidak mungkin bertentangan. Firman, ya, yang ditulis oleh Roh Kudus tidak mungkin bertentangan, ya. Saya katakan sekali lagi, Roh Kudus sebagai penulis agung yang memberi inspirasi dan ilham kepada Alkitab, kepada penulis-penulis di berbagai zaman, masa. Tidak mungkin penulis yang sama itu memiliki salah pengertian atau bertabrakan. Karena itu saya ingin coba mengajak saudara secara umum, apa itu hikmat, ya. Kita percaya bahwa hikmat itu adalah pemberian Tuhan. Seringkali orang-orang berkata bahwa berhikmat itu diucapkan dari kata berhikmat, diambil dari kata hikmat. Di mana dalam kamus bahasa Indonesia, hikmat itu adalah kebijakan atau kearifan. Dan tentu hikmat itu datang dari atas. Kita tahu bahwa di Alkitab ada seorang yang sangat berhikmat, ditulis oleh Alkitab namanya Soleman, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang menurut Tuhan Yesus memiliki hikmat seperti hikmatnya Soleman, ya. Dan Soleman yang menuliskan firman Tuhan berkata bahwa apabila orang bijak, ya, melihat malapetaka, dia bersembunyi. Tapi orang yang tidak berpengalaman, dia jalan terus, lalu dia kena malapetaka. Nah, dalam konteks situasi yang sedang terjadi ini sangat dikaitkan. Nah, saya coba melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, hikmat itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini untuk membantu kita, hikmat itu datang dari Tuhan, sehingga apa yang dilakukan orang tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi berhikmat bukan merupakan hasil dari pendidikan, pengalaman, dan atau merupakan kesalahan orang yang mengatakan orang berhikmat, ya. Itu sama dengan orang pintar. Jadi hikmat atau berhikmat tidak sama dengan orang pintar, Bapak Ibu. Ada orang pintar belum tentu berhikmat. Jadi pengalaman atau orang menganggap orang berhikmat itu adalah orang pintar. Padahal hikmat itu bukan cerita kaitannya dengan masalah intelektual atau kepintaran. Di Alkitab dikatakan orang kaya itu disebut orang kaya yang bodoh. Tentu kalau secara logika, segala kepintaran, orang itu adalah pasti orang pintar, master management, ya, seorang businessman yang berhasil. Semua orang berkata bahwa dia adalah orang pintar. Kenapa? Karena uangnya, Bapak Ibu, begitu banyak sampai dia tidak punya tempat lagi untuk menabung. Tentu kalau dari sisi itu dia adalah orang pintar. Tapi Alkitab mengatakan, Tuhan berkata, hei orang bodoh. Dia tidak dikatakan orang bijaksana. Jadi hikmat, Bapak Ibu, tidak ada kaitannya dengan masalah kepintaran. Nah, saya nggak tahu apakah sekarang ini ada terlalu banyak orang-orang pintar yang sebenarnya tidak mengerti apa-apa, lalu bercerita banyak hal tentang virus corona ini. Kopas sana, kopas sini, kopas sana, kopas sini. Terakhir yang diambil adalah hoax, berita-berita bohong. Nah, jadi orang ini sebenarnya tidak kategori orang berhikmat. Nah, dunia menganggap orang berhikmat itu adalah orang yang pintar. Nah, ini jangan sampai
Bapak Ibu menjadi salah gitu ya. Jadi anggapan bahwa orang berhikmat adalah muncul karena pendidikan yang tinggi, ternyata Kamus Besar Bahasa Indonesia saja menyatakan bahwa orang berpendidikan itu belum tentu orang berhikmat. Jadi orang yang berpendidikan tinggi masih saja bisa saja dia seperti anak-anak kelakuannya, melakukan hal-hal yang tidak baik. Justru kita lihat bahwa banyak orang-orang pintar, orang-orang hebat justru bukan orang-orang berhikmat karena dia punya tujuan-tujuan yang tidak baik dalam hidupnya ya. Bahkan ada orang mempolitisasi masalah corona ini. Yang kedua, anggapan bahwa orang berhikmat itu karena pengalaman hidup atau pengalaman bekerja. Ternyata banyak juga orang-orang yang sudah berpengalaman Bapak Ibu, walaupun pengalaman juga penting, tetapi kita tidak bisa menganggap bahwa hikmat itu adalah diukur dari sisi masalah pengalaman, ya, pengalaman hidup, pengalaman kerja. Jadi kesalahan besar kalau kita menganggap bahwa pengalaman adalah masalah berhikmat, ya. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga, anggapan bahwa orang berhikmat adalah orang yang sudah tua, ya, karena banyak makan asam garam, ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang berhikmat. Hikmat itu Bapak Ibu muncul dari kehidupan yang takut akan Tuhan. Makanya Daud berkata, ketika dia mencintai firman Tuhan, dia menjadi lebih bijak dari orang-orang tua. Dia menjadi lebih pintar dari lawan-lawannya. Jadi sumber hikmat itu adalah firman Tuhan. Jadi kita nggak bisa katakan bahwa orang tua itu adalah orang yang memiliki hikmat. Jadi dari hal di atas, apa yang saya katakan tadi, bahwa hikmat berbeda dengan kepintaran. Hikmat berbeda dengan memiliki pengetahuan. Ya, hikmat berbeda dengan Bapak Ibu memiliki pengalaman. Nah, hikmat menurut Alkitab. Nah, ini yang kita harus garis bawahi bahwa kita perlu mempelajari hikmat dari sudut kebenaran Alkitab. Ya, definisi dasar dari hikmat adalah suatu pengetahuan dengan benar. Lawan dari hikmat adalah kebodohan atau kebebalan. Foolishness, fully. Masyarakat Yunani kuno menganggap hikmat adalah suatu kebijakan yang penting, dipersonifikasikan sebagai Dewi Metis dan Athena. Nah, karena itu saya ingin coba mengajak Bapak Ibu melihat firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga, supaya Bapak Ibu bisa melihat firman Tuhan dengan benar. Apa yang dimaksud hikmat sebelum saya membahas tentang iman Bapak Ibu, ya. Nah, hikmat menurut Alkitab adalah kalau kita ada yang kekurangan hikmat, kita disuruh berdoa Bapak Ibu, mintalah hikmat, ya. Jangan bimbang. Kalau saudara kekurangan hikmat, jadi kalau saudara cuma merasa tahu, bahkan jadi terlanjur sok tahu, mengeluarkan pernyataan-pernyataan, ini sangat berbahaya sekali. Karena itu Bapak Ibu di Yakobus pasal yang ketiga, di sana dikatakan seperti ini. Oke, saya bacakan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Nah, perhatikan baik-baik, ya. Jangan semua orang hendak menjadi guru. Jadi biarkan ahlinya yang bidangnya di bidangnya lah. Nah, di sini dikatakan jangan semua orang hendak menjadi guru, ya. Janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat, ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga menuruti kehendak kita dengan jalan demikian. Ini masalah lidah. Ayat yang di sini dikatakan ayat yang ke-13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu, ya, memegahkan diri dan jangan kamu berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas. Jadi
kita melihat ada hikmat yang datang bukan dari atas, bukan dari Tuhan. Kalau hikmat itu dari hati yang pahit, hati yang marah, seperti sekarang saya lihat orang dengan berani menghujat, mengecam, ya, membuli. Saya mau ingetin Bapak Ibu, ya, ketika mungkin Pastor Yakub Nahway terlepas dari Bapak Ibu berbeda pendapatnya, tapi dia adalah orang tua yang memiliki pengalaman-pengalaman hidup dalam hidupnya sebagai orang tua. Dia memiliki pengalaman yang secara pribadi, yang imannya memiliki sesuatu pengalaman dengan Tuhan secara pribadi, walaupun tidak bisa digunakan iman secara pribadinya itu menjadi umum. Tapi saudara tidak boleh meremehkan orang-orang seperti beliau, ya. Kalaupun ada orang-orang mengambil keputusan untuk tidak mengikuti seperti beliau, silakan saja. Nah, di sini kita coba belajar supaya kita tidak mempertentangkan antara hikmat dan iman. Nah, terus dikatakan begini, janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Yang kita sebut hikmat, bisa saja itu bukan hikmat yang dari Tuhan. Bisa dari dunia, dari hawa nafsu, bahkan di situ menyelusup masuk dari setan-setan. Kalau kita sudah berani mengecam, menghakimi, lalu mengutuki orang, dan kita pikir itu hikmat hanya dengan menggunakan satu potong ayat firman Tuhan dari kitab Amsal, saya mau katakan Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Nah, kita pelajari hikmat yang dari atas itu kayak apa, karena ada hikmat dunia, ada hikmat setan-setan, ada hikmat manusia, nafsu manusia. Sebab di mana ada iri hati, perhatikan, di mana ada muncul iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ akan ada kekacauan. Jadi kalau sekarang kita lihat ada kekacauan nih di dalam dunia kekristenan, dalam dunia gereja, kita ribut, kita kacau hanya masalah ibadah online atau ibadah tidak online, timbul kekacauan. Berarti ini hikmat dari mana? Kalau kita lihat setan, Bapak Ibu, menyelusup masuk, ya, ke dalam kehidupan hikmat manusiawi kita yang dibumbui dengan hawa nafsu dari dunia, pikiran-pikiran dunia. Karena pikiran Bapak Ibu, telinga Bapak Ibu sudah dipenuhi dengan hal-hal yang mencekam tentang corona, ya. Banyak juga orang mati Bapak Ibu bukan karena corona, ya, justru karena ketakutan. Karena itu di sini dikatakan, sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Coba Bapak Ibu, sekarang yang muncul penghinaan. Oh, itu orang yang kebaktian, itu adalah orang-orang yang takut kolektenya. Bapak Ibu tahu, orang-orang yang ibadah online, itu mereka itu sudah dari dulu 5 tahun, 10 tahun yang lalu, persembahannya nggak pakai kolekte Bapak Ibu. Pakai bank. Jadi karena itu Bapak Ibu tidak bisa berkata bahwa kalau ini muncul berarti kita lihat ini dari mana hikmatnya. Nah, saya ingin ajak saudara membedakan. Nah, kita lihat hikmat yang dari atas, tetapi hikmat yang dari atas di sini dikatakan begini, adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai. Jadi sederhana. Ciri hikmat, kalau hikmatmu adalah hikmat dari Tuhan, dia ciri pertamanya, dia di situ dikatakan murni, nggak ada niat apapun. Jadi banyak orang menyampaikan pernyataan-pernyataan menurutnya hikmat, tapi lahir dari hati yang marah, hati yang terluka, hati yang dendam, hati yang cemburu, hati yang iri. Itu bukan hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak. Perhatikan baik-baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buahnya yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi ujungnya damai. Jadi orang-orang yang menyoroti ibadah-ibadah, teman-teman saya di kota-kota yang kecil mungkin, mereka tetap melakukan ibadah. Ya, kalau saya ibadah online sudah berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu, karena kami lewat radio dan streaming udah puluhan tahun. Ya, kami lakukan itu. Jadi kalau ketika kami pun nanti satu hari tidak bisa ibadah, nggak ada persoalan juga bagi kami. Ya, karena kami itu sebabnya hari ini kita sedang menyiapkan bagus. Nah, lalu saya berharap dengan penjelasan saya ini kita berhenti mempertentangkan
Jangan biarkan percecokan ya Bapak Ibu gara-gara ibadah online atau ibadah tidak online Bapak Ibu. Bukan berarti Anda yang beribadah online Anda lebih bagus daripada yang ibadah yang tidak online. Atau yang ibadah tidak online bukan berarti lebih beriman, lebih bagus daripada ibadah yang online dalam situasi ini.